Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ketua dan pengurus DKM Baitus Salam yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Kita bersyukur pada Allah malam ini dipertemukan di masjid yang mulia ini, yang insya Allah kehadiran kita akan bernilai sebagai amal ibadah saleh kita. Bicara tentang kultur pada malam ini, yaitu yang terkait dengan adab dan akhlak. Bagi seorang muslim, tentu bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Di antara pendidikan yang kita dapatkan di sini adalah pendidikan akhlakiyah, yang disebut dengan tarbiyatul akhlakiyah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di sini tentu menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa bagaimana perilaku kita keseharian dari hasil pembinaan saum di bulan Ramadan. Yang pertama tentu pendidikan akhlak yang didapatkan di sini adalah kejujuran, di mana kejujuran ini merupakan satu ciri khas dari seseorang di dalam pergaulan di masyarakat. Kita tahu bahwa Nabi SAW di saat beliau ini awal dakwah secara terbuka, ad-da'watul jahran, dakwah secara terang-terangan, ini modal utama yang beliau dapatkan itu adalah karena beliau orang yang sangat jujur dan mendapatkan predikat al-amin. Ini adalah modal utama di dalam beliau menyampaikan dakwah. Begitu juga kita sebagai seorang muslim dan muslimah, bagaimana kita dapat terdidik dari saum Ramadan ini sifat kejujuran. Yang kedua adalah tertanamnya sifat amanah. Rasulullah SAW katakan di dalam satu hadis, awalu ma yurfa'u minan nas al-amanah. Yang pertama kali terangkat dari manusia itu adalah sifat amanah. Wala yabqa awwalu ma yurfa'u minan nas al-amanah wa akhiru ma yabqa min dinihim as-salah. Wa rubba musallin la salat la khalaqa lahu indallahi ta'ala. Jadi kata Rasulullah, yang pertama kali diangkat dari manusia itu sifat amanah. Yang kedua, yang tinggal dari manusia itu adalah salat. Artinya banyak orang yang mengaku muslim, tapi salat ini tidak diperhatikan secara benar. Kalau toh dia melakukan salat, salat itu kalau dilakukan kalau dia lagi mau. Ada orang bilang kalau lagi mood dia mau salat, kalau lagi nggak mood nggak mau salat. Padahal yang namanya salat itu merupakan satu kewajiban yang tidak boleh dianggap enteng. Dan ini tidak ada pengganti. Kalau saum Ramadan tidak saum karena sakit, katakan saja, ini ada pengganti, yaitu saum qadha. Tapi yang namanya salat itu tidak ada pengganti. Sholli qa'iman fa illam yastati' fa qa'idan wa illam yastati' fa 'ala janbin. Salatlah kamu sambil berdiri, kalau nggak mampu sambil duduk, kalau nggak mampu juga berbaring. Itu artinya salat ini dalam kondisi sakit pun tetap tidak ada rukhsah untuk ditinggal. Pengertian yang kedua adalah orang
orang sholat tapi sholatnya itu sekedar menggugurkan kewajiban. Itu yang dimaksud dengan apa yang dikatakan oleh Nabi pada kalimat yang berikutnya, kalimat yang kedua tadi. Padahal efektivitas sholat itu adalah tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Ini sholat yang bagaimana? Tentu sholat yang benar-benar dijadikan sebagai pembinaan. Sholat bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi benar-benar sholat itu dijadikan sebagai pembinaan kesadaran dirinya terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Sehingga di dalam melakukan sholat hatinya itu selalu hadir. Hatinya selalu mengikuti apa yang dibaca. Pikirannya terfokus kepada bacaan sholat dan gerakan sholat. Nah, sehingga dengan demikian, disinilah kalau sholatnya itu bernilai khusyuk, maka akan merefleksi dalam sikap kehidupan. Di antaranya adalah pastinya kalau dia sudah melakukan sholat, kemudian terpikir untuk melakukan perbuatan maksiat, pasti akan tertahan, pasti akan terjaga, pasti akan terhindar. Karena apa? Karena dia berpikir, untuk apa aku sholat kalau aku tetap melakukan perbuatan maksiat. Tapi Bapak dan Saudara, kalau sholatnya itu sekedar menggugurkan kewajiban, ada saja orang yang melakukan sholat tapi maksiat tetap jalan. Itu yang disebut dengan STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Nah, itu yang dimaksud dengan wa akhiru ma yabqa min dinihim as-shalah. Yang terakhir tinggal dari agama mereka adalah salat. Ditutup hadis tadi, wa rubba musallin la talaqa lahu indallahi ta'ala. Betapa banyak orang yang melakukan salat, dia tidak memperoleh peruntungan sedikit pun dari salatnya itu. Kenapa? Karena itu tadi, salatnya tidak dipahami bacaan dan gerakannya. Salatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, salatnya itu menerawang kemana-mana, hatinya tidak turut hadir dalam salat. Yang namanya kita semua memang pasti yang namanya salat buat kita nih, terutama saya, itu tidak akan pernah bisa khusyuk dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram sampai salam khusyuk betul, itu nggak bisa. Saya nggak bisa, ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah ya bisa ya, dari awal sampai akhir khusyuk betul. Nah, kenapa? Karena kita manusia, saya ini diberi nafsu oleh Allah. Cuma di sini yang menjadi permasalahan, sekalipun kita diberikan nafsu, ini di dalam sholat, kalau terjadi intervensi, terjadi lamunan, itu harus ditarik lamunan tadi, kesadarannya dalam sholat. Jangan diikuti terus lamunannya tadi. Kalau diikuti terus, otomatis nanti dia lupa bacaannya, lupa rakaatnya, karena pikirannya menerawang kemana-mana. Jadi kalau terjadi lamunan di dalam sholat, tarik kesadaran kita bahwa kita sedang sholat, supaya nanti apa yang kita lakukan di dalam sholat itu benar-benar apa yang dikatakan oleh Allah, tanha anil fahsya wal munkar, itu terjadi. Yang kedua, Bapak dan Ibu, di dalam pembinaan akhlak yang kita dapatkan melalui saum Ramadan ini adalah selain bersifat amanah dan jujur, maka Nabi SAW mengatakan bahwa malam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah perkataan dusta itu dijalankan, sekalipun dia puasa tapi tetap bohong, tetap dusta. Apa kata Nabi? Kata Nabi, falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh rasa haus dan lapar dari hamba yang melaksanakannya kalau saumnya tetap dia melakukan perbuatan kidib, perbuatan dusta, perbuatan bohong. Nah, jadi pendidikan akhlak yang berikutnya yang kita dapatkan di dalam saum Ramadan ini adalah
melatih kita, mendidik kita, mengajarkan kita agar menghindari perbuatan bohong. Karena kalau puasa dikerjakan, bohong tetap jalan terus, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lain, tidak diberi pahala oleh Allah. Maka Rasul mengatakan, wa rubba musallin kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang melakukan saum, dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Maka itu Imam Al-Ghazali membagi saum ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama saum awam. Saum awam itu adalah saum yang hanya bisa menahan lapar dan haus di siang hari di bulan Ramadan. Tingkatan yang kedua saum khusus. Saum khusus itu lebih meningkat dari yang pertama. Dapat menahan lapar dan haus di siang hari di bulan Ramadan, dapat menjaga panca indera dan segala hal yang membatalkan saum. Nah, yang ketiga ini lebih istimewa nih, saum khusus. Bukan hanya menahan lapar dan haus di siang hari, menahan hal-hal yang dilarang untuk dikerjakan, menahan panca indera, plus menahan hati. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan tingkatan yang kedua paling tidak, syukur sih mendapatkan tingkatan yang ketiga yang paling istimewa insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian kultum Ramadan malam ini. Semoga Allah membimbing kita untuk tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, khususnya di bulan Ramadan ini, saum sampai tuntas, dan Allah berikan usia kita yang berkah, dan kemudian amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan akhirnya kita senantiasa selalu berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.